Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, Persija Insight. Video kali ini lengkap banget. Gue akan menyampaikan beberapa hal penting. Mulai dari banjir, mulai dari transfer Persija sama laga tunda. Ini banyak banget yang akan gue sampaikan di sini. Jadi lo harap nonton sampai habis, jangan di skip. Karena ini akan menarik. Jangan lupa di like juga video gue supaya ratingnya bagus dan menyebar kemana-mana. Dan yang belum subscribe, di subscribe juga. Lo pasti kaget baju yang gue pakai. Gila. Persija. Ini kaos keren banget. Punya sohib gue. Gue pernah waktu itu bikin podcast juga sama dia, ngobrol-ngobrol. Ini kualitasnya luar biasa. Super sekali. Bahan kaosnya, sablonnya simple. Keren, simple. Dan murah meriah. Jadi kalau lo mau ini namanya Jiwear. Ada Instagramnya juga dan ada website-nya juga. Gue taruh di deskripsi. Lo ke situ aja, lo ke Instagramnya, lo tanya-tanya dulu ke dia. Lo DM atau kontaknya ada di situ. Lo bilang dari gue. Dari Ilan gitu, Persija Insight. Syukur-syukur dikasih diskon sama dia. Ini keren banget. Lo nggak nyesel kalau beli kaos ini. Karena apa? Bentar lagi kita mau ada pertandingan dihadiri oleh penonton. Lo ke stadion pakai ini, wah Jack Angel ngeliat lo, gila, kabur pada. Dan lo jangan bosen-bosen ngeliat gue pakai baju ini. Karena ini bakal gue pakai sering. Keren, luar biasa, enak banget dipakainya. Oke Jack. Kita ke pembahasannya. Waduh mantap. Oh tapi sebelumnya gue udah ada ultimatum. Sebenarnya bukan ultimatum sih. Nama Persija Insight yang gue pakai ini ternyata sedikit mengganggu beberapa pihak lah. Karena apa? Karena ini katanya nama yang mau dipakai untuk program atau apalah. Gue nggak ngerti. Atau bener atau enggak gue nggak tahu. Tapi desas-desus ini udah ada. Jadi gue bingung apakah perlu ganti nama atau gimana, karena kalaupun nanti ada program dari officialnya, mungkin dia ada satu sesi atau apa namanya Persija Insight, mungkin keren atau gimana. Jadi diharap untuk, gue belum tahu sih kepastiannya kayak apa, cuman baru ada 1-2 orang yang ngomong ke gue. Kalaupun diganti, misalkan kalaupun harus diganti, gue lagi mikir namanya apa, Insiders, apa Insiders.indo kayak waktu itu, atau Ilan Alkatiri aja nama gue, atau gimana, lo komen di bawah deh, bantuin gue. Gila ini kaos, enak banget, lo berasa kayak lagi, gila, kayak lagi inian lo, berenang, saking ademnya, ya salam. Oke, gue mau bahas sekarang dimulai dari pertandingan antara Persija melawan PSS Sleman kemarin. Ditunda karena lapangan banjir. Tenang dulu, gue nggak bahas banjir sekarang, gue bahasnya di akhir karena gue mau fokus di situ. Banyak pro kontra, ada serangan ke gue juga yang ini perlu gue bahas. Gue perlu klarifikasi. Ini akan seru banget. Oke, jadi pertandingan Persija sebenarnya berawal udah bagus banget. Udah berjalan secara keren Persijanya. Jadi gue ngeliat Persija kemarin main di babak satu awal itu seperti ngeliat Persija pas lagi lawan Dewa di babak kedua. Keren banget mainnya. Ball posisinya, terus penguasaan bolanya keren. Pressingnya sampai ke depan. Lini belakangnya rapi banget. Ryuji keren banget mainnya. Kuat, kokoh, bentengnya Persija itu gue selalu suka sama Ryuji. Dan dia humble juga orangnya. Waktu itu gue pernah nonton di Bayangkara pertandingan yang tanpa penonton itu waktu itu. Kalau nggak salah terakhir tanpa penonton apa gimana gue lupa tuh. Di Bayangkara waktu itu di stadion apa gitu, di Polisi tuh. Temen gue si P ini pernah minta jersey-nya dia dari atas tribun. Dia bilang, oh iya, dia bilang, ntar gue kasih. Ternyata dia lupa mungkin, pas dia keluar ditegorin, mana kaosnya? Dia benar-benar lupa dan dia kelihatan benar-benar mau ngasih gitu. Humble banget, baik banget, keren, Ryuji. Jadi pertahankan itu. Selain kualitasnya sekarang mulai membaik, bagus, kuat, kokoh, dan humble luar biasa. Mantap buat Ryuji. Gue gak kenal sama dia. Jangan lu pikir karena gue kenal jadi gak enak. Enggak, gue gak kenal sama dia. Dan gue gak usah dibahas. Oke. Terus dari mulai apa lagi? Dari lini per lini juga udah mulai keren. Ya susah sih. Gue sebenarnya pertandingan itu bisa dilihat di babak kedua. Gue mau nge-review pertandingannya, tapi babak kedua banjir. Sabar, nanti gue bahas di akhir. Jangan buru-buru. Ini panjang pembahasan banjir ini. Oke. Jadi kenapa belum bisa ngegolin di babak satu? Karena memang membuka luang di pertahanan lawan itu agak sulit. Jadi Persija udah berusaha menekan kanan kiri. Memang harus ada 1-2 detik yang menjadi celah gitu. Harus jeli pemain tengahnya. Karena akhir-akhir ini Kudela udah mulai agak maju ke depan. Jadi agak sulit ya. Kemarin cukup rapat pertahanannya. Jadi nggak bisa ada terobosan yang bisa menjadikan peluang. Nggak apa-apa, memang nggak gampang. Memang susah karena pertahanannya juga cukup bagus dia. Terus pertandingan dihentikan.
aturannya harusnya itu 2 kali 30 menit. Jadi 30 menit ditungguin, masih hujan, 30 menit lagi ditungguin. Kalau masih hujan juga stop, diganti nanti kapan waktunya belum tahu. Kalau harusnya seperti itu. Tapi kayak kemarin nggak nyampe 30 menit 2 kali 30 menit udah diumumin. Sepertinya kayak gitu ya. Soalnya gue pas ngeliat, gue nungguin jamnya bener-bener gue tungguin, gue ngeliat udah Indosiar, udah sinetron. Beres sinetron, gue lihat lagi di ujungnya kan biasanya kan nextnya ada tuh Indosiar tuh. Nextnya apaan gitu, acara apa gitu. Bajrangi Baijan nggak salah atau apa gitu. Ya salam, gue bilang berarti nggak jadi nih bola. Berarti udah diputuskan kalau itu nggak diperpanjang walaupun belum 2 kali 30 menit. Menurut gue kayak gitu. Tapi nggak tahu bener kayak apa. Lanjut. Ini yang menarik sebenarnya. Gue minum dulu karena ini akan menarik. Bursa transfer soalnya. Ajib ARS tuh. Oke. Rizky Ridho santer dikabarkan di mana-mana. Sempat ada yang nyangka kalau ini cuman berita fiktif, tapi sepertinya benar. Ada permasalahan dari dia. Kenapa? Karena yang ngincer Rizky Ridho ini bukan cuma Persija. Ada Persib Bandung juga, tetangga kita yang ngincer Rizky Ridho. Persebaya juga kekeh nggak mau ngelepas. Enak aja pemain gue andalan mau ditransfer. Tapi dilema buat Persebaya, kenapa? Karena Rizky Ridho ini dia kontraknya habis di akhir musim ini. Oke? Sedangkan kalau misalkan ada yang mau transfer Persija mau Rizky Ridho, dia harus beli di bursa transfer sekarang, belum akhir musim. Jadi harus ditebus. Angkanya fantastis. Gue catat angkanya itu bentar. 4,7 miliar. 4,7 miliar angka yang harus dikeluarkan Persija, 4,7 miliar lebih bahkan ya, yang harus dikeluarkan Persija untuk menebus Rizky Ridho. Kalau mau didatanginnya sekarang, oke? Persebaya mau nggak mau harus melepas. Kalau gue jadi Persebaya, gue lepas. Daripada nanti nungguin setengah musim lagi, posisi Persebaya juga nggak yang lagi bersaing untuk juara, dia nggak dapat apa-apa karena free transfer. Tinggal Persijanya aja sama Persibnya yang bersaing untuk mengiming-imingi yang mana yang lebih menarik. Oke, anggaplah sekarang Persija sama Persib dua-duanya ngeluarin duit untuk nembus. Sekarang kira-kira menurut lu Rizky Ridho akan milih mana? Kalau gua, dia pasti milih ke Jakarta. Persija, pasti. Mana ada pemain yang nggak mau ke Persija? Tapi orang Persib juga ngomong kayak gitu. Mana ada pemain yang nggak mau ke Persib? Wajar-wajar aja, karena dua tim ini memang tim besar di Liga Indonesia. Jadi Rizky Ridho mungkin pusing, mungkin dia istihoroh memilih tim mana yang akan dia pilih. Tapi paling nggak Persija udah jelas prospeknya, karena gue tim fansnya Persija pastinya ya. Udah jelas prospeknya, banyak pemain asing yang bagus, dan fasilitasnya pasti disediain kayak apartemen, mobil, dan lain-lain. Kayaknya sih itu yang akan diiming-imingi untuk Rizky Ridho. Apalagi Persija punya target panjang 3 musim ke depan untuk menjajaki level Asia. Gila. Jadi Rizky Ridho sepertinya ke Persija. Tapi gue lagi heran. Lini belakang Persija juga nggak jelek-jelek amat. Bagus juga lini belakangnya. Apalagi sekarang Ryuji udah main. Keren juga. Rezaldi di kiri juga kemarin mainnya bagus. Kenapa harus back lagi yang dibeli sama Persija? Gue nggak ngerti kenapa, tapi kenapa harus back gitu? Kenapa nggak pemain lain aja sayap atau pemain dari sisi untuk penyerangan? Karena kita produktivitas gol kita sedikit. Tentu kita mesti punya pemain yang bisa mencetak gol. Siapa namanya? Dimas Derajat. Itu pilihan yang paling tepat buat gue. Tapi di lini belakang aneh karena lini belakang kita juga paling sedikit kebobolan waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini untuk memperdalam memperdalam skuad Persija Jakarta itu sendiri. Ada satu lagi, Egy Maulana Fikri yang kemarin dipuji dalam menit awal, dicela di menit akhir. Kesian banget. Dia ngegolin, tiba-tiba di akhirnya dia bikin kesalahan sedikit, jadi baru dipuji. Ternyata selang beberapa menit aja langsung dicelain. Kesian. Tapi bisa jadi Egy ke Persija. Banyak nanti yang komentar, ngapain main di Liga Dagelan, ngapain main di Liga Konoha dan lain-lain, mendingan main di Eropa. Kalau di Eropanya main boleh, tapi di Eropanya cuma numpang kedinginan, nggak dimainin sama sekali. Egy keluar dari tim lamanya itu karena nggak dimainin. Jam mainnya itu sangat sedikit. Daripada karirnya habis untuk duduk di bangku cadangan dan kedinginan, mendingan main di Liga Indonesia. Mau ngincar apa lagi? Karena susah dia bersaing di Eropa, nggak bisa, nggak segampang itu. Bola Eropa itu nggak gampang. Lo masuk ke situ dan nggak di kasta tertinggi juga. Ngapain juga gitu? Lo nggak di kasta tertinggi, lo di kasta kedua atau ketiganya, dan jadi cadangan. Tahun demi tahun berganti, beberapa tahun karir lo hilang hanya untuk jadi cadangan.
Kalau lu cuman ngomong nimba ilmunya untuk apa? Untuk bermain di Eropa lagi? Enggak juga. Nimba ilmu untuk bermain di Indonesia pastinya kan. Ya sekarang main aja di Indonesia. Persija adalah pilihan yang tepat karena kita akan ke level Asia. Gila, luar biasa. Mantap. Oke, masih mau lagi yang lain? Masih pasti. Nih, gue sekarang kasih apa lagi nih ya? Egy udah, Rizky Ridho udah. Ya udah, kita ke banjir. Sekarang gini, ini agak lucu ini. Rame banget, gue posting terakhir gue lihat hampir 500-600 komentar. Rame banget tentang pembahasan banjir. Ada yang nggak suka dengan pembahasan gue dan ada yang mencaci gue di kolom komentar. Tapi nggak lama dihapus di komentar. Bentar, gue minum dulu. Agak kering tenggorokan gue karena menggebu-gebu gue ngomongnya. Oke, gue bilang kayak gini. Gue videoin di TV gue pas gue lagi nonton. Banjir, gue bilang. Tapi kacau sepak banjir itu. Banjir, dia berhentiin. Udah gitu pas tiba-tiba layarnya jadi wide, jadi gede begitu. Dan diliatin banjir di mana-mana sepanjang lapangan. Gue posting, ada yang support sekitar mungkin 500 orang lebih yang sependapat sama gue. Gue bilang tag PSSI. Karena gue nyalahin PSSI di situ. Tapi ada 1-2 orang aja yang bilang, lo nggak tahu bang, bacot lo katanya. Lo nggak tahu di sini tuh di Jawa, di Solo ini hujan udah 3 hari, hujan lebat. Jadi dia mewajarkan kalau lapangan banjir. Oke, gue akan jelasin. Gue balas ke dia kayak gini. Oke, ini orang mungkin merasa si paling hujan lebat. Oke, gue bilang gue tinggal di Bogor. Kalau untuk urusan hujan lebat, lo baru 3 hari. Gue tiap hari. Bogor, kota hujan. Tiap hari gue ngadepin hujan di kota Bogor. Jadi gue nggak merasa si paling hujan karena tiap hari di Bogor hujan. Dan gue bilang ke dia kayak gini, lo jangan kesel sama gue. Lo nih jangan kesel sama gue. Kenapa? Harusnya lo bersama-sama gue kesel sama yang renovasi atau PSSI atau siapapun yang renovasi itu stadion. Jadi lu yang hina gue tadi itu, gue ajak bersama gue untuk kesel ke sana. Kalau lu kesel sama gue, berarti lu membela kesalahan si lapangannya itu. Contoh, pemerintah atau siapa menganggarkan lapangan sepak bola direnovasi, tiba-tiba banjir, berarti ada sesuatu di situ. Entah itu korupsi, entah itu ada potong anggaran, berarti pembangunannya jelek. Kalau pembangunannya jelek, gue orang yang dari Jakarta, dari Bogor aja, kecewa sama pembangunan stadionnya. Apalagi lu orang Solo. Harusnya orang Solo itu lebih kecewa dari gue. Lu enak aja ngebangun stadion gue, tapi lu bikin jelek, serapannya nggak bagus. Harusnya itu hujan selebat apapun, si air tuh turun ke bawah, dia langsung dibuang ke pinggir, dan di pinggir tuh ada saluran pipanya yang ngebuang ke kanan ke kiri. Harusnya kayak gitu. Harusnya orang Solo yang paling kesel sama kejadian ini. Gue kesel mewakili mereka. Tapi dia malah kesel sama gue. Aneh. Lu kesel sama gue berarti lu membela orang yang renovasi. Sedangkan renovasinya jelek. Harusnya lu kesel sama yang renovasi. Lu bikin jelek stadion gue. Harusnya begitu. Gue bingung. Kenapa tiba-tiba gue yang disalahin? Setelah gue jelasin kayak gitu, kayaknya komentar dihapus sama dia. Kenapa gue tahu? Karena gue taruh di pin. Gue taruh di pin komentar dia. Gue pin, gue replay. Tiba-tiba pas gue ngeliat pin udah gak ada. Berarti emang dihapus. Mungkin dia pikir, bener juga. Kenapa gue kesel sama Zilan? Mesti gue kesel sama orang yang ngurusin stadion. Harusnya kayak gitu. Malah kesel sama gue, gak nyambung. Lagian gue bilang kayak gini, lu sebagai orang sana harusnya nih malu ketika stadion lo kayak gitu. Malunya ke siapa? Bukan ke kita orang. Malunya nanti, itu kan stadion buat Piala Dunia, bos. Itu buat Piala Dunia Junior. Lu bayangin sekarang nih ya. Ikut bayangin sama gue nih. Inggris lawan Prancis. Kenapa gue ambilnya Inggris-Prancis? Karena Inggris medianya yang paling gila, yang paling kritis, yang paling nyinyir. Itu media ada di Inggris. Prancis adalah bangsa yang paling gengsi, yang dia nggak mau kalau dikucilkan. Inggris lawan Prancis main di situ. Tiba-tiba hujan gede dan banjir. Lu mampus nggak kita tuh coba? Dihinanya apa? Sama kayak gimana? Sama seluruh dunia bahkan. Ini seluruh dunia akan nonton pertandingan ini. Tiba-tiba dihentikan karena banjir. Gue bingung lu gak kesel. Kesel harusnya. Harusnya kesel. Makanya gue bilang tag PSSI. Supaya apa? Supaya dibenerin lagi, direnovasi. Dibikin serapan yang bagus, dibuang. Jadi airnya gak genang. Mau segede apapun hujannya, itu gak boleh banjir. Aturannya kayak gitu. Jadi jangan lu beralasan nyalahin cuaca. Memang lagi-lagi cuaca yang disalahin. Cuaca gak pernah salah. Cuaca mau segede apapun, tetap aja. Lapangan itu normalnya, aturannya, standarnya itu gak boleh banjir. Itu intinya. Jadi kesel lah, jangan sama gue, tapi sama pengelolanya.
Aneh banget keselnya. Contoh lain misalkan ada banjir di Jakarta. Oke, lu sebagai orang Jakarta, lu jangan ngebela pemerintah. Lu kritik juga pemerintah kenapa bisa banjir. Jangan lu nyalahin orang Bogor ngirim air. Ngerti gak lu? Kan biasa gitu. Jakarta banjir gara-gara Bogor ngirim air. Lu jangan salahin Bogor deh. Lu salahin orang pemerintah Jakartanya yang gak bisa ngurusin kota lu. Harusnya kayak gitu. Itu analoginya seperti itu. Oke. Kayaknya cukup. Jadi gue mau ngingetin sekali lagi. Ini kaos. Gue taruh di deskripsi. Lo lihat Instagramnya. Lo cek websitenya. Banyak banget kaosnya. Ada topi, kaos, sandal. Gue pernah ke store-nya. Gila, store-nya keren banget. Lo gak nyesel kalau beli di situ. Ini luar biasa. Lo dengerin aja suaranya. Gila ini. Oke. Jadi cukup sekian. Gue mau ngingetin apa lagi ya? Masalah yang tadi, yang nama tadi tuh. Gue belum tahu kapan. Mungkin itu perencanaannya Januari mungkin ya. Gue gak tahu deh. Apa Insider atau Insight TV atau Ilan Alkatiri nama gue, atau Insight .id atau apa, lu komen deh, bantuin gue, coba gue bantuin gue mikir, pusing gue mikirin ya. Oke, yang keren menurut kalian itu yang akan gue pakai sesuai masukan dari kalian semua. Gila. Oke, cukup sekian. Persija Insight. Nah, ini dia nih. Mengundur. Mundur dulu.